Penyakit menular itu mungkin secara umum itu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi ada penyebabnya ya, yang mungkin kita tidak melihat. Nah itu intinya. Mungkin entah itu dalam bentuk virus, bakteri, atau jamur atau lainnya. Dan itu yang lebih yang sekarang ini kita banyak sekali penyakit-penyakit yang dapat menularkan kepada orang lain. Tapi kelompok yang diserangnya itu adalah kelompok-kelompok rentan. Artinya kalau dia itu ya kelompok rentan, katakanlah mungkin penyakit menular yang terkait dengan yang seperti kasus sekarang ini yang mungkin yang lagi lagi tren mungkin gitu ya, mungkin ya penyakit demam berdarah. Nah, itu tentu ada kelompok rentannya. Penyakit menular ini yang sering salah juga pemahaman di tengah-tengah masyarakat adalah bahwa yang dinamakan oleh penyakit menular ini semua penularannya bisa melalui kontak. Jadi konsep ini perlu kita sama-sama luruskan kepada masyarakat. Kami juga dari Puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat yang memang tugas dan fungsinya itu untuk menyampaikan, menyehatkan masyarakat. Kalau penyakit menular ini itu ada lagi cara-cara penularannya. Ada yang penularannya secara langsung, misalnya melalui kontak kulit, misalnya ya. Itu kita ada contoh penyakitnya itu Pak Asep, HIV, penyakit hepatitis. Nah, ini penularannya bisa melalui kontak fisik. COVID kemarin ya Bang ya? COVID. Itu bisa melalui kontak fisik. Nah, ada juga penularan penyakit yang melalui droplet. Nah, melalui droplet ini contohnya melalui air liur, seperti itu ya, seperti dahak. Jadi dia tidak kontak, tetapi ketika kita buang dahak sembarangan atau buang ludah sembarangan tidak pada tempat yang benar, nah dari dahak kita ini atau dari air ludah kita ini, air liur kita ini, itu bisa menularkan suatu penyakit. Nah, contohnya penyakit TBC. Nah, ini perlu kita waspadi juga. TBC ini dia penularannya melalui droplet tadi, melalui perantara udara. Seperti dia bisa berterbangan. Utama untuk penyakit menular itu merupakan penyakit berbasis lingkungan. Maka kami berharap masyarakat kita, mari kita tingkatkan perilaku hidup bersih dan sehat kita di tatanan keluarga kita, kemudian berimbas ke masyarakat, sehingga betul-betul penyakit menular yang mungkin dikerinci dan sudah penuh menjadi masih dalam tren penyakit utama, katakanlah masih jadi tren topik, itu dapat kita minimalisir. Kalau berbicara dengan DBD itu ada 3M+. 3M. M pertama, menguras tempat penampungan air secara rutin. Nah, ya, menguras tempat penampungan air, ya bak mandi seperti itu ya, atau kalau kita ada kolam ikan di rumah itu harus rutin kita kuras karena nyamuk atau jentik nyamuk itu suka hidup di dinding-dinding kolam atau tempat penampungan air ini, dia berkembang biaknya di situ. Kemudian M yang kedua ya, mengubur ya barang-barang yang tidak digunakan lagi ya, bisa mengubur, bisa menutup juga. Jadi kalau kita ada tempat penampungan air atau ada barang-barang bekas yang masih kita ingin gunakan tetapi kita simpan di rumah, sebaiknya ditutup ya, ditutup. Kalau ada kaleng-kaleng atau apa, ditutup ya. Kalau tidak digunakan, dikubur. Nah, jadi jangan dibakar. Ini pesan juga untuk masyarakat yang juga masih sering terjadi saat ini adalah membakar sampah. Nah, membakar sampah itu tindakan yang tidak dianjurkan atau dilarang karena dia bisa menyebabkan polusi udara yang bisa menyebabkan penyakit lainnya. Jadi penanganan sampah yang benar itu adalah dikubur. Kemudian M yang ketiga itu adalah mendaur ulang. Jadi kita biasakan untuk mendaur ulang setiap barang-barang yang tidak kita gunakan lagi di rumah, seperti itu. Plusnya apa? Plusnya itu adalah bagaimana caranya kita menghindari agar kita tidak tergigit nyamuk. Tadi M-nya itu untuk mengatasi jentiknya ya, mengatasi jentiknya agar tidak berkembang. Nah, plusnya ini agar kita tidak tergigit nyamuk.